Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, sahabat-sahabat semuanya yang kami muliakan, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan, perlindungan serta keselamatan. Mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita membahas tentang hukum mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang. Ya, hukum mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang menurut madhab Syafi'i. Nah, tentang perintah mengeluarkan zakat ini ada hadis dari Rasulullah SAW, di mana hadis ini menjelaskan bahwasanya mengeluarkan zakat fitrah ini menggunakan yaitu makanan pokok. Ya, makanan pokok. Artinya di sini memang tidak ada hadis dari Rasulullah SAW yang di situ menjelaskan tentang mengeluarkan zakat menggunakan uang. Nah, ini hadis dari Rasulullah tentang mengeluarkan zakat menggunakan makanan pokok, yaitu kurma dan gandum. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum, baik atas budak merdeka, laki, perempuan, anak kecil maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini jelaslah bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwasanya ketika kita mengeluarkan zakat ini bukan menggunakan uang, melainkan menggunakan makanan pokok daerah setempat, yaitu qutul balad. Ya, qutul balad ini maknanya adalah makanan pokok yang ada di suatu negeri atau suatu daerah. Kalau di Indonesia berarti ini menggunakan beras, ya, beras ini sebagai makanan pokok orang Indonesia. Maka zakatnya ini kalau kita mengacu sesuai dengan hadis Rasulullah, berarti kita diperintahkan mengeluarkan zakatnya ini menggunakan beras, bukan menggunakan uang. Nah, lantas perhitungannya atau nisabnya, yaitu mengeluarkan zakat fitrah makanan pokok 1 sok kalau di Indonesia yaitu setara dengan ukuran 2,7 kg, yaitu 2 kilo 7 on, atau kalau diliterkan yaitu 3,0 liter. Nah, ini menurut pendapat Imam Syafi'i, atau dalam pendapat yang lain menggunakan yaitu 2,5 kg, ya, 2,5 kilo. Nah, jadi kita bisa memilih apakah menggunakan 2,5 atau 2,7 kg. Nah, ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Nah, lantas bagaimana kemudian kalau umat Islam yang bermadzhab Syafi'i mengeluarkan zakat menggunakan uang? Ya, jelaslah bahwasanya menurut madzhab Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah bahwasanya mengeluarkan zakat menggunakan uang ini tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan menurut madzhab Syafi'i. Nah, maka ini solusinya bagi orang yang bermadzhab Syafi'i ingin mengeluarkan zakat menggunakan uang. Di antaranya kita bisa merujuk kepada keputusan Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau LBM PBNU pada tahun 2020 ini pernah mengeluarkan panduan pembayaran zakat fitrah dengan uang, yaitu menggunakan model atau metode intiqalul madhab fi ba'dil masail, yang artinya berpindah mazhab dalam sebagian masalah dengan tidak secara utuh. Artinya ini menggunakan mazhab yang lain di luar mazhab Syafi'i yang memperbolehkan zakat menggunakan uang, namun hanya
sebagian ya, sebagian, tidak secara totalitas pindah ke mazhab yang lain. Di antaranya menggunakan pendapat yaitu mazhab Hanafi dan pendapat dari Imam Syekh Ibnu Qasim, yaitu ulama Malikiyah. Nah, tujuannya intiqalul mazhab fi ba'dil masail adalah untuk merespon masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, mereka yang ingin mengeluarkan zakat menggunakan uang, agar mereka ini masyarakat tidak kesulitan, ya, tidak menyusahkan. Nah, ini pada prinsipnya menggunakan intiqalul madzhab fi ba'dil masail ini adalah diperbolehkan, ya, diperbolehkan berdasarkan pendapat dari mazhab Hanafi dan Syekh Ibnu Qasim, ya, yaitu dengan takaran sebesar 2,7 kg atau 2,5 kg, atau kalau kita literkan yaitu 3,5 liter, ya. Nah, namun di sini kalau menggunakan mazhab Hanafi maka tentu akan lebih sulit takarannya, ya, karena di sini takarannya adalah menggunakan kurma, ya. Jadi kesulitan masyarakat jika menggunakan ukuran dari kurma. Dan ini menggunakan pendapat intiqalul madzhab fi ba'dil masail ini adalah merujuk juga dari pendapat ulama Nusantara, yaitu dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani yang berjudul As-Simarul Yani'ah Syarah Riyadul Badi'ah, ya, tentang model intiqalul madzhab, merangkai pelaksanaan suatu perbuatan hukum dengan cara melompat dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Nah, namun di sini ternyata selain mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, ini juga ada ulama mazhab Syafi'i yang memperbolehkan zakat menggunakan uang. Siapakah beliau? Ya, beliau ini namanya yaitu Imam Ar-Ruyani, ya, namanya adalah Imam Ar-Ruyani. Ini beliau ini mazhab Syafi'i, ternyata beliau ini memperbolehkan zakat menggunakan uang. Nah, ini pendapat ulama kita. Meskipun pendapat ini lemah, tapi dipandang lebih baik daripada berpindah mazhab atau mengikuti mazhab lainnya. Jadi walaupun ternyata pendapat dari Imam Ar-Ruyani ini adalah lemah di sini maksudnya adalah tidak diikuti oleh mayoritas mazhab Syafi'i, karena mayoritas ulama mazhab Syafi'i ini dilarang menggunakan zakat memakai uang. Kemudian ulama di luar mazhab Syafi'i ini memperbolehkan, di antaranya mazhab Hanafi dan Imam Ibnu Qasim dari mazhab Maliki. Namun di sini lemahnya pendapat dari Imam Ar-Ruyani yang bermazhab Syafi'i ini dipandang adalah lebih baik dibandingkan yaitu masyarakat kita yang mereka bermazhab Syafi'i berpindah ke luar mazhab yang lain, ya. Jadi lebih aman, walaupun pendapat Imam Ar-Ruyani ini tidak diikuti oleh mayoritas ulama Syafi'iyah. Nah, jadi dengan demikian maka amanlah masyarakat yang selama ini mengeluarkan zakat menggunakan uang, karena dalam mazhab Syafi'i sendiri ada tokoh ulama yang bernama Imam Ar-Ruyani ini memiliki pendapat bahwasanya zakat menggunakan uang itu diperbolehkan. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya zakat ini diperintahkan dikeluarkan yaitu menggunakan makanan pokok di suatu negeri atau disebut dengan qutul balad. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Kemudian dalam mazhab Syafi'i ini ternyata mayoritas ulamanya ini tidak memperkenankan yaitu mengeluarkan zakat menggunakan uang. Namun
ada ulama dalam mazhab Syafi'i yang walaupun di sini pendapatnya lemah, ini memperbolehkan zakat menggunakan uang. Di atasnya pendapat Imam Ar-Ruyani. Kemudian masyarakat kita yang akan mengeluarkan zakat menggunakan uang mengikuti pendapat dari Imam Ar-Ruyani, yaitu menggunakan takaran, yaitu 1 sok, yaitu versi Imam An-Nawawi, bobotnya yaitu 2,7 kg atau 2,5 kg atau 3,5 liter. Walaupun demikian, diperbolehkan menggunakan uang, maka tetap diutamakan dalam mazhab Syafi'i, yaitu mengeluarkan zakat menggunakan beras. Ya. Maka itu yang bisa kita jelaskan, bisa kita simpulkan bahwasanya berbagai macam polemik atau perbedaan pendapat di kalangan ulama ini adalah sesuatu yang wajar. Maka kita menggunakan pendapat sesuai dengan kemantapan kita. Silahkan masyarakat yang tetap ingin mantap menggunakan beras untuk mengeluarkan zakatnya, maka ini memang yang paling diutamakan dalam mazhab Syafi'i. Maka usahakan menggunakan beras. Namun dalam kondisi darurat, sedang bepergian misalnya, atau kesulitan untuk mencari bahan pokok, sedangkan yang tersedia ini adalah memiliki uang, atau ternyata di suatu masyarakat ini mereka juga membutuhkan uang, bukan hanya membutuhkan beras, maka kita diperkenankan mengeluarkan zakat menggunakan uang, mengikuti pendapat dari Imam Ar-Ruyani. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Berbagai macam perbedaan pendapat tidak menyebabkan kita perpecahan, tetap untuk mengutamakan saling toleransi, saling menghormati. Karena setiap ulama, setiap masyarakat ini diperkenankan untuk mengikuti pendapat ulama yang mereka yakini, dengan tetap mengutamakan yaitu semangat toleransi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.